Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Mendengarkan bukanlah kekuatan para murid Yesus. Bagaimana hal ini mungkin? Jika mereka benar-benar memperhatikan guru mereka yakni Yesus, mereka seharusnya tahu bahwa kabar gembira bukanlah tentang berjuang untuk menaikkan gengsi dan pengakuan. Mewartakan kabar gembira atau kabar baik adalah tentang kerendahan hati dan pelayanan. Kita hanya bisa bertanya-tanya mengapa kata-kata Yesus tidak meresap ke dalam hati para muridnya. Namun apakah kita juga jauh lebih baik dari para murid Yesus? Kita mendengar atau membaca bagian Injil yang sama tahun demi tahun, namun kita masih jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kita mungkin berpikir diri kita lebih baik atau lebih pandai atau lebih suci daripada orang lain. Tetapi bagaimana Kristus melihat kita? Saudara-saudari terkasih, Yesus menjelaskan apa yang dimaksud dengan keagungan. Keagungan akan terjadi jika kita mencintai mereka yang paling lemah dan paling tidak berdaya dalam nama Yesus. Tentu saja hal ini membutuhkan kerendahan hati. Tuhan memberi kita kekuatan tertentu yang Tuhan harap akan digunakan untuk tujuan yang baik. Sejarah umat manusia dipenuhi dengan kisah-kisah tentang orang-orang yang saling mengeksploitasi sesamanya di setiap kesempatan. Banyak contoh untuk kelompok etnis yang mengeksploitasi minoritas, majikan yang mengambil keuntungan dari imigran miskin, oknum di jalan yang memotong orang atau kendaraan dalam berlalu lintas. Saudara-saudari, ada pepatah kuno yang berbunyi demikian, kekuasaan itu korup. Memang benarlah. Bagaimana saya memperlakukan orang-orang yang saya kuasai? Apakah saya seperti diktator? Apakah saya selalu ingin menunjukkan kepada mereka siapa bosnya? Atau apakah sikap saya adalah sikap melayani? Yohanes kali ini menjelaskan bahwa dia dan murid-murid lainnya mencoba menghentikan seseorang yang berbuat baik dalam nama Yesus. Menurut Yohanes dan murid-murid lainnya, hanya dalam nama Yesus orang boleh berbuat baik, atau hanya dalam kelompok Yesus orang boleh berbuat baik. Disinilah letak kesalahan mereka. Roh Kudus membangkitkan segala macam karya baru yang perlu dicermati dengan tenang.
tidak dipadamkan secara sistematis hanya karena satu kelompok atau satu komunitas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 16. Saudara-saudari, pelajaran yang mau diberikan Tuhan kita Yesus kepada kita adalah kita jangan terlalu cepat menilai motif orang lain. Berilah mereka kesempatan untuk melihat apa yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Apakah ada orang yang kita cegah untuk berbuat baik dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.